Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekilas 5 negara ASEAN sesi 2. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Nah, pada sesi yang pertama kita sudah membahas sekilas tentang 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Laos. Nah, untuk selanjutnya kita pelajari 5 negara ASEAN lagi. Sebelum lanjut ke materi inti, kita harus tahu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui pada sesi ini. Tujuan pembelajarannya sama, ada 5. Yang pertama, bahwa kalian harus dapat menyebutkan barang tambang yang dihasilkan negara Malaysia. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan iklim yang terjadi di negara Myanmar. Yang ketiga, menjelaskan sumber devisa utama negara Singapura. Yang keempat, menguraikan alasan wilayah utara Thailand dijuluki Golden Triangle atau segitiga emas. Kelima, menjelaskan pengertian kebijakan Doi Moi di negara Vietnam. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Kemudian kita masuk ke sesi inti. Kita lanjut ya, kemarin sampai 5. Yang sekarang adalah negara ASEAN yang ke-6, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki iklim tropis. Kemudian hal yang terpenting dari negara Malaysia diantaranya adalah pegunungan yang terpanjang yang ada di negara Malaysia yang bernama Titi Wangsa. Nah, itu merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia karena panjangnya kurang lebih 483 km persegi yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Nah, di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur. Kemudian, secara geografis Malaysia itu terdiri atas 2 bagian wilayah, yaitu wilayah Malaysia bagian barat dan wilayah Malaysia bagian timur. Wilayah bagian barat terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri dari 11 negara dalam bentuk kesultanan. Kesultanan apa saja? Yang pertama adalah Selangor, kemudian Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, kemudian Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Kemudian di wilayah Malaysia bagian timur yang terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia terdiri atas 2 negara bagian, yaitu negara bagian Sarawak dan Sabah. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia karena Malaysia punya kelebihan, punya cadangan timah yang terdapat di negaranya. Kemudian barang tambang lain yang dihasilkan di negara Malaysia adalah boksit, batu bara, kemudian besi, tembaga, emas, dan perak. Kemudian Malaysia itu pernah mengalami krisis. Nah, Malaysia itu bisa cepat memulihkan dari krisis moneter dengan cara melakukan kebijakan-kebijakan. Di antaranya yang pertama, menganjurkan rakyatnya untuk mencintai produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Itulah kebijakan Malaysia untuk mengatasi krisis moneter di negaranya. Kemudian negara ketujuh yaitu Myanmar. Hal yang terpenting dari negara Myanmar antara lain bahwa di Myanmar terdapat dataran rendah yang membentang mengikuti alur Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang letaknya diapit 2 jalur pegunungan barat dan timur. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim. Nah,
Bagian selatan beriklim tropis, kemudian bagian utara beriklim subtropis. Ini adalah dua keanehan ya. Di bagian selatan beriklim tropis, kemudian di belahan utara beriklim subtropis. Subtropis itu berarti agak dingin, sedangkan tropis ya sama seperti di negara kita. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian hal lain yang menarik dari negara Myanmar adalah produk-produk ekspor andalannya. Apa saja? Produk ekspor andalan Myanmar diantaranya adalah beras, kemudian kacang-kacangan, ikan dan udang, kemudian bahan mineral, kayu, karet, batu, perhiasan, dan gas. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya alam Myanmar, berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Kemudian hal lain, di kota Manhin dan Hantawadi terdapat pusat penelitian perikanan, sedangkan di Mergui didirikan sekolah perikanan. Kemudian karet, kayu jati, dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Nah, itu sekilas tentang negara Myanmar. Yang kedelapan adalah negara Singapura. Di Singapura, iklimnya adalah tropis, lembab dan banyak turun hujan. Lalu bentang alam yang menonjol di Singapura diantaranya adalah memiliki titik tertinggi adanya di Gunung Timah, kemudian titik terendah di paras laut. Kemudian sungai utamanya adalah Sungai Ulu Pandan. Lalu yang paling menarik adalah sumber devisa negara Singapura. Didapat dari apa? Sedangkan dia lahan pertaniannya hanya sedikit. Lahan pertaniannya sebagian besar digunakan untuk permukiman dan bangunan-bangunan perindustrian. Nah, jadi sumber devisa utama negara Singapura itu didapat dari apa? Yang pertama, Singapura itu memanfaatkan letaknya yang strategis di jalur perdagangan lalu lintas atau transito dunia. Itu karena letaknya, sehingga nanti akan menghasilkan devisa negara yang besar. Karena kalau singa pasti ada tempat yang harus dibeli, kemudian tempat beristirahat yang digunakan, kemudian juga mengisi bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi sumber utama yang ada di negara Singapura adalah memanfaatkan letak Singapura yang strategis di jalur perdagangan lalu lintas dunia. Kemudian yang kedua, mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Yang ketiga, mengembangkan sektor industri. Nah, Singapura ini merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Itu diantaranya adalah sumber devisa dari negara Singapura. Catatan, Singapura tidak memiliki hasil pertambangan, sedangkan hasil pertaniannya juga hanya sedikit, tidak seperti negara-negara ASEAN lainnya. Itu hal terpenting dari negara Singapura. Yang berikutnya adalah negara ASEAN yang ke-9. Negara Thailand beriklim tropis. Kemudian daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok juga berada di dataran rendah ini. Kemudian, perekonomian Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utama. Kemudian, kalian pernah mendengar jambu Bangkok, apel Bangkok, nangka Siam, dan jenis buah yang lain. Nah, bagaimana ukuran dan rasa buah-buahan tersebut? Jauh lebih besar dan ukurannya buah-buahan yang sama, tapi rasanya lebih manis.
Itu semua merupakan hasil rekayasa yang digunakan para petani Bangkok. Kemudian, hal yang menarik dari Thailand ini adalah wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas. Mengapa? Karena daerah itu merupakan salah satu penghasil opium. Nah, apa itu opium? Opium itu adalah emas hitam terbesar di dunia. Selain mengandalkan hasil pertambangan dan pertanian, peternakan juga banyak dikembangkan. Kemudian, peternakan sapi dan kerbau. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan nelayan Thailand. Jadi sekali lagi, hal yang menonjol di negara Thailand itu di sebelah utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle. Karena itu merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Kemudian yang berikutnya, negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Nah, Vietnam ini memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Di bagian utara beriklim sedang, di daerah beriklim tropis sedang, dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis panas. Kemudian, Vietnam terus berusaha untuk memajukan jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi. Karena kita ingat bahwa Vietnam itu sering terjadi perang ya. Untuk mengejar ketertinggalannya, pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan Doi Moi. Apa itu kebijakan Doi Moi? Kebijakan Doi Moi adalah nama yang diberikan untuk reformasi atau pembaharuan ekonomi yang dimulai pada tahun 1986 dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi pasar yang berorientasi sosialis. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan Doi Moi itu, Vietnam dapat meningkatkan perekonomian negaranya. Kemudian ada nama pelabuhan laut yang terkenal di negara Vietnam itu yang berada di Teluk Ton Kim. Itu ibu rasa hal-hal penting dari negara Vietnam. Sekilas tentang negara Vietnam. Dari ke-10 negara ASEAN dapat kita simpulkan beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwa iklim di negara-negara ASEAN itu umumnya beriklim tropis, kecuali negara Myanmar yang memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Kemudian, sumber devisa negara-negara ASEAN umumnya mengandalkan dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan perindustrian, kecuali Brunei Darussalam. Andalan utamanya adalah minyak dan gas. Kemudian Singapura sebagai sumber utamanya memanfaatkan letaknya yang sangat strategis, kemudian mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Sedangkan sumber devisa negara Indonesia sangat kaya. Selain sektor pertanian, perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, pertambangan minyak dan gas juga menjadi andalan devisa negara. Kemudian yang selanjutnya yang dapat kita simpulkan, ada negara ASEAN yang tidak memiliki laut, yaitu negara Laos. Kemudian yang lainnya lagi, negara Singapura tidak memiliki hasil pertambangan. Kemudian hasil pertanian juga hanya sedikit, hanya untuk kebutuhan penduduknya juga mengandalkan impor dari negara lain. Nah, itu hal-hal yang dapat Ibu simpulkan dari ke-10 negara ASEAN. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, pertanyaannya, 1.
Sebutkan barang tambang yang dihasilkan di negara Malaysia. Yang kedua, sebutkan iklim yang terjadi di negara Myanmar. Yang ketiga, jelaskan sumber devisa utama negara Singapura. Yang keempat, uraikan alasan wilayah utara Thailand dijuluki Golden Triangle atau segitiga emas. Yang terakhir, jelaskan pengertian kebijakan Doi Moi di negara Vietnam. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.